Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Nurdiansyah, perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan manajemen sistem input-output. Di sini ada 5 poin penting tentang manajemen sistem input-output. Yang pertama, perangkat keras input-output. Yang kedua, interface aplikasi. Yang ketiga, kernel input-output subsystem. Yang keempat, penanganan permintaan. Yang kelima, kinerja input dan output. Di sini saya, Andini Nurdiansyah, akan menjelaskan tentang perangkat keras input-output. Sistem manajemen input-output polling. Polling adalah ketika host membaca suatu register secara terus-menerus sampai status register declare. Pada dasarnya polling dapat dikatakan efisien, akan tetapi polling menjadi tidak efisien ketika setelah berulang-ulang melakukan looping. Hanya menemukan sedikit device yang siap untuk menservis karena CPU processing yang tersedia belum selesai. Selanjutnya, yang kedua, interupsi. Interupsi dalam teknologi informasi merujuk kepada sebuah permintaan terhadap layanan dari CPU yang dibuat baik secara eksternal oleh sebuah perangkat keras atau secara internal oleh CPU itu sendiri. Interupsi menyediakan cara otomatis menyiapkan isi register lokal dan menjalankan kode khusus sebagai respon terhadap sebuah kejadian. Bahkan komputer yang paling dasar sekalipun mendukung interupsi hardware yang membolehkan pemrograman untuk menentukan kode yang akan dijalankan ketika terjadi sebuah kesalahan. Nah, interupsi disebabkan kejadian eksternal dan tidak tergantung pada proses yang saat itu sedang running pada diagram suatu proses. Pada kejadian interupsi, kendali lebih dulu ditransfer ke interput handler yang melakukan penyimpanan data-data kemudian beralih ke rutin sistem operasi yang berkaitan dengan tipe interupsi itu tersendiri. Nah, CPU dapat menerima 3 macam interupsi, antara lain interupsi software atau interupsi INT-NH-N sama dengan bilangan OOH atau sampai dengan FFH. Yang kedua, non-maskable interput atau interput hardware. Yang ketiga, maskable interput berasal dari hardware yang melalui pin INTR. Nah, tujuan interupsi adalah sistem komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan. Tetapi kendali terletak pada CPU disampingkan itu kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Nah, fungsi interupsi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, interupsi memindahkan pengendalian kepada interput service rutin melalui interput vektor yang berisi alamat dari sebuah service rutin. Yang kedua, arsitektur interput harus menyimpan alamat instruksi yang diinterput. Yang ketiga, interput yang dating berikutnya dibatalkan ketika interput lain sedang diproses untuk mencegah hilangnya suatu interput. Yang keempat, trap adalah software generated interput yang disebabkan oleh kesalahan user. Dan yang kelima, coba berhenti dulu. Aku suatu tapi nomor sistem 2 dikendalikan oleh interput. Nah, di sini adalah proses contoh bentuk gambar dari proses interupsi. Yang ketiga ini DMA. DMA adalah sebuah prosesor khusus
special purpose prosesor yang berguna untuk menghindari pembedaan CPU utama oleh program input output atau PIO. Transfer DMA. Untuk memulai transfer DMA, host akan menuliskan sebuah DMA command block yang berisi pointer yang menunjukkan ke sumber transfer, pointer yang menunjuk ke tujuan atau destinasi ditransfer, dan jumlah byte yang ditransfer ke memori. Ini adalah 5 langkah dalam transfer DMA. Proses menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari device. Operasi yang ditampilkan alamat memori menjadi sumber dan tujuan data dan banyaknya byte yang ditransfer. DMA controller merupakan operasi penyimpanan bus, menyediakan alamat, menulis, dan membaca data sampai seluruh blok sudah ditransfer. DMA controller menginterupsi prosesor di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Pada dasarnya, DMA mempunyai dua metode yang berbeda dalam mentransfer data. DMA mempunyai dua metode yang berbeda dalam transfer data yang disebut smile halt atau burst mode DMA. Karena DMA controller memegang kontrol dari sistem bus dan mentransfer ke semua blok data atau dari memori pada single burst. Metode yang kedua mengikuti sertakan DMA controller untuk memegang kontrol dari sistem bus untuk jangka waktu yang lebih pendek daripada periode di mana mikroprosesor sibuk dengan operasi internal dan tidak membutuhkan akses ke sistem bus. Dan handsking, proses handsking antara DMA dan controller dan device controller dilakukan oleh sepasang kabel yang disebut DMA request dan DMA acknowledge. Device controller mengirimkan sinyal melalui DMA request ketika akan mentransfer sebanyak data 1 word. Hal ini berlangsung berulang-ulang sehingga disebut handsking. Pada saat DMA controller mengambil alih memori, CPU sementara tidak dapat mengakses memori dihilangi. Walau masih dapat mengakses data pada change primer dan sekunder, hal ini disebut juga dengan cycle stealing, yang walaupun memperlambat komputasi CPU, tidak menurunkan kinerja karena memindahkan pekerjaan data transfer ke DMA controller meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Nah, dalam pelaksanaannya beberapa komputer menggunakan memori fisik untuk proses DMA, sedangkan jenis komputer yang lainnya menggunakan alamat virtual dengan melalui tahap penerjemahan. Keuntungan dari DVMA adalah dapat mendukung transfer antara dua memori mapped device tanpa intervensi CPU. Ketika suatu aplikasi ingin membuka data dalam suatu disk, sebenarnya aplikasi tersebut harus dapat membedakan jenis disk apa yang diaksesnya untuk mempermudah pengaksesan peralatan input dan output. Abstrak di lingkungan dengan membagi-bagi data peralatan input dan output. Yang kedua, interface aplikasi input-output akan dijelaskan pada Choshi Winata. Bismillahirrahmanirrahim. Interface aplikasi input atau output sistem operasi. Peralatan blok dan karakter. Peralatan blok diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akses pada berbagai macam disk drive dan juga peralatan blok lainnya. Block device diharapkan dapat memenuhi atau mengerti perintah baca tulis dan juga perintah pencarian data
pada peralatan yang memiliki sifat random access. Keyboard adalah salah satu contoh alat yang dapat mengakses screen karakter, sistem call dash, interface. Ini dapat membuat sebuah aplikasi mengerti tentang bagaimana cara untuk mengambil dan menuliskan sebuah karakter. Karena adanya perbedaan dalam kinerja dan pengalaman dari jaringan input atau output, maka biasanya sistem operasi memiliki input atau output yang berbeda dari baca, tulis, dan pencarian pada disk. Soket berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Sistem call pada soket interface dapat memudahkan suatu aplikasi untuk membuat lokal soket dan menghubungkannya ke remote soket. Ganti next. Jam timer. Adanya jam dan timer pada hardware komputer setidaknya memiliki 3 fungsi. Memberi informasi waktu saat ini, memberi informasi lamanya waktu sebuah proses, sehingga trigger untuk suatu operasi pada satu waktu. Fungsi ini sering digunakan oleh sistem operasi hardware yang mengukur waktu dan melakukan operasi trigger dinamakan programmable interval timer. Dia dapat diset untuk menunggu waktu tertentu dan kemudian melakukan interupsi. Sistem operasi dapat mendukung lebih dari banyak timer request daripada banyaknya jumlah hardware timer. Blocking dan non-blocking input atau output. Ketika suatu aplikasi menggunakan blocking system call, eksekusi aplikasi itu akan diberhentikan untuk sementara. Aplikasi tersebut akan dipindahkan ke white queue dan setelah sistem call tersebut selesai, aplikasi tersebut dikembalikan ke run queue, sehingga pengeksekusian aplikasi tersebut akan dilanjutkan. Call action dari peralatan input atau output biasanya bersifat asinkronus, akan tetapi banyak sistem operasi yang bersifat blocking. Hal ini terjadi karena blocking application lebih mudah dimengerti daripada non-blocking application. Next, Ganci. Bagian ketiga kernel input output situs. Ya Allah, rekam. Oke, bagian ketiga. Saya akan melanjutkan bagian ketiga, kernel input output subsystem. Pertama, scheduling. Penjadwalan permintaan input-output dapat sangat meningkatkan efisien secara keseluruhan. Prioritas juga dapat berperan dalam penjadwalan permintaan. 2 contoh klasik adalah penjadwalan akses disk. 3 buffering dan caching juga dapat membantu dan dapat memungkinkan opsi penjadwalan yang lebih fleksibel. 4. Pada sistem dengan banyak perangkat, antrian permintaan terpisah sering disimpan untuk setiap perangkat. Kedua, buffering. Buffering input-output dilakukan untuk 3 alasan utama. Pertama, perbedaan kecepatan antara dua perangkat yang lambat. Perangkat yang lambat dapat menulis data ke dalam buffer. Dan ketika buffer penuh, seluruh buffer dikirim ke perangkat cepat sekaligus, agar perangkat yang lambat masih memiliki tempat untuk menulis saat ini sedang berlangsung. Buffer kedua digunakan, dan kedua buffer bergantian saat masing-masing menjadi penuh. Ini dikenal sebagai buffer ganda. Buffer ganda sering digunakan dalam grafik animasi, sehingga satu gambar
sehingga satu gambar layar dapat dihasilkan dalam buffer sementara buffer lainnya selesai ditampilkan di layar. Ini mencegah penggunaan melihat gambar layar setengah jadi. 2. Perbedaan ukuran transfer data. Buffer digunakan khususnya dalam sistem jaringan untuk memecah pesan menjadi paket yang lebih kecil untuk transfer, dan kemudian untuk perakitan kembali di sisi penerima. 3. Untuk mendukung copy semantik, misalnya ketika aplikasi membuat permintaan untuk penulisan disk, data disalin dari area memori pengguna ke buffer kernel. Sekarang aplikasi dapat mengubah salinan datanya, tetapi data yang pada akhirnya akan ditulis ke disk adalah versi data pada saat permintaan tulis dibuat. Ketiga, caching. Pertama, caching melibatkan penyimpanan salinan data di lokasi akses yang lebih cepat daripada tempat data biasanya disimpan. Buffering dan caching sangat mirip, kecuali bahwa buffer dapat menampung satu-satunya salinan dari item data yang diberikan, sedangkan cache hanyalah salinan duplikat dari beberapa data lain yang disimpan di tempat lainnya. 3. Buffering dan caching berjalan beriringan, dan seringkali ruang penyimpanan yang sama dapat digunakan untuk kedua tujuan. Misalnya, setelah buffer ditulis ke disk, maka salinan di memori dapat digunakan sebagai salinan yang di-cache, atau sampai buffer itu diperlukan untuk tujuan lain. Ganti Diun. Keempat, spooling dan reservasi device. Pertama, sebuah spool atau operasi peripheral simultan online. Buffer data untuk peripheral perangkat seperti printer yang tidak dapat mendukung aliran data interleaved. 2. Jika beberapa proses ingin mencetak pada saat yang sama, mereka masing-masing mengirim data cetak ke file yang disimpan di direktori spool. Ketika setiap file ditutup, maka aplikasi melihat pekerjaan cetak itu selesai dan penjadwalan cetak pengiriman setiap file ke printer yang sesuai satu per satu. Ketiga, dukungan disediakan untuk melihat antrian spool, menghapus pekerjaan dari antrian, memindahkan pekerjaan dari satu antrian ke antrian lain, dan dalam beberapa kasus pengubahan prioritas pekerjaan dalam antrian. 4. Antrian spool dapat bersifat umum, printer laser apa saja, atau spesifik nomor atau spesifik. 5. OS juga dapat menyediakan dukungan untuk proses untuk meminta atau mendapatkan akses eksklusif ke perangkat tertentu dan atau menunggu hingga perangkat tersedia. Error handling. Pertama, permintaan input-output dapat gagal karena berbagai alasan, baik sementara, buffer overflow, atau permanen disk crash. 2. Permintaan input-output biasanya mengembalikan bit kesalahan atau lebih yang menunjukkan masalah. Sistem Unix juga mengatur variabel global R0 ke salah satu dari 100 atau lebih nilai yang terdefinisi dengan baik untuk menunjukkan kesalahan spesifik yang telah terjadi. 3. Beberapa perangkat seperti perangkat SCSI mampu memberikan informasi lebih rinci tentang kesalahan dan bahkan menyimpan log kesalahan on-board yang dapat meminta oleh host. Input-output protection. Pertama, sistem input-output harus melindungi dari kesalahan input-output yang disengaja atau tidak disengaja. Kedua, aplikasi penggunaan tidak diizinkan untuk melakukan input-output dalam mode pengguna. Semua permintaan input
input-output ditangani melalui panggilan sistem yang harus dilakukan dalam model kernel. 3. Area yang dipetakan memori dapat dan port input-output harus dilindungi oleh sistem manajemen memori. Tetapi akses ke area ini tidak dapat sepenuhnya ditolak oleh program pengguna. Video game dan beberapa aplikasi lainnya harus dapat menulis langsung ke memori video untuk kinerja yang optimal, misalnya. Sebaliknya, sistem perlindungan memori membatasi akses sehingga hanya satu proses pada satu waktu yang dapat mengakses bagian tertentu dari memori, seperti bagian memori layar. Seperti bagian memori layar yang sesuai dengan jendela tertentu. Kernel data structures. Pertama, kernel memelihara sejumlah struktur data penting yang berkait dengan sistem input-output, seperti tabel file terbuka. Kedua, struktur ini berorientasi objek dan fleksibel untuk memungkinkan akses ke berbagai perangkat input-output melalui antarmuka umum. Ketiga, Windows NT membawa orientasi objek satu langkah lebih jauh. Mengimplementasikan input-output sebagai sistem penyampaian pesan dari sumber melalui berbagai perantara ke perangkat. Terima kasih, saya Isra Haryani Siregar, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Gita. Saya Gita Syapriani akan melanjutkan membahas tentang penanganan permintaan input-output. Next. Penanganan input-output. Sistem operasi yang modern mendapatkan fleksibilitas yang signifikan dari tahapan-tahapan tabel lookup. Tabel lookup di jalur di antara permintaan dan physical device. Penanganan permintaan input-output. Sistem operasi yang modern mendapatkan fleksibilitas yang signifikan dari tahapan-tahapan tabel lookup di jalur di antara permintaan dan physical device controller. Kita dapat mengenal device dan driver baru ke komputer harus mengkompil ulang kernelnya. Sebagai fakta, ada beberapa sistem operasi yang mampu untuk meload device drivers yang diinginkan. Pada waktu boot, sistem mula-mula meminta bus piranti keras untuk menentukan device apa yang ada. Kemudian sistem meload ke dalam driver yang sesuai, baik sesegera mungkin maupun diperlukan oleh sebuah permintaan input-output. Deskripsi sebuah life cycle yang tipikal dari sebuah permintaan pembacaan blok. 1. Sebuah proses mengeluarkan sebuah blocking read system call ke sebuah file deskriptor dari berkas yang telah dibuka sebelumnya. Kedua, kode sistem call di kernel mengecek parameter untuk kebenaran. Dalam kasus input, jika data telah siap di buffer change, data akan dikembalikan ke proses dan permintaan input-output diselesaikan. Ketiga, jika data tidak berada dalam buffer change, sebuah physical input-output akan bekerja, sehingga proses akan dikeluarkan dari antrian jalan atau run queue dan diletakkan di antara tunggu wait queue untuk alat, dan permintaan input-output pun dijadwalkan. Pada akhirnya, subsistem input-output mengirimkan permintaan ke device driver. Bergantung pada sistem operasi, permintaan dikirimkan melalui call subroutine dan melalui pesan in kernel. Keempat, driver mengalokasikan ruang buffer pada kernel untuk menerima data.
dan menjadwalkan input-output. Pada akhirnya, driver mengirim perintah ke device controller dengan menulis ke register device control. 5. Device control mengoperasikan piranti keras ke device untuk melakukan transfer data. Ke-6, driver dapat menerima status dan data atau dapat menyiapkan transfer DMA ke memori kernel. Kita mengasumsikan bahwa transfer diatur oleh sebuah DMA controller yang menggunakan interupsi ketika transfer selesai. Yang ke-7, interrupt handler yang sesuai menerima interupsi melalui tabel vektor interupsi, menyimpan sejumlah data yang dibutuhkan, menandai device driver, dan kembali dari interupsi. Next. Yang ke-8, device driver menerima tanda, menganalisa permintaan input-output mana yang telah diselesaikan, menganalisa status permintaan, dan menandai subsistem input-output kernel yang permintaannya telah terselesaikan. Yang ke-9, kernel mentransfer data atau mengembalikan kode ke ruang alamat dari proses permintaan, dan memindahkan proses dari antrian tunggu kembali ke antrian siap. Yang ke-10, proses tidak diblok ketika dipindahkan ke antrian siap. Ketika penjadwal atau scheduler mengembalikan proses ke CPU, proses meneruskan eksekusi pada penyelesaian dari sistem call. Kenakan diri sendiri aja, Din. Saya Muhammad Kori akan melanjutkan slide terakhir. Kinerja I/O. Cara meningkatkan. Saya Muhammad Kori akan menjelaskan slide terakhir. Kinerja input/output. Cara meningkatkan efisiensi input/output. 1. Mengurangi jumlah pengkopian data memori ketika sedang dikirimkan data antara device dan aplikasi. 2. Mengurangi frekuensi interupsi dengan menggunakan ukuran transfer yang besar, smart controller, dan polling. Meningkatkan konkurensi dengan controller atau channel yang mendukung DMA. 4. Memindahkan kegiatan processing ke perangkat keras sehingga operasi kepada device controller dapat berlangsung bersama dengan CPU. 5. Menyeimbangkan kinerja CPU, memori subsystem, bus, dan input-output. Apa dulu? Pengaruh input-output pada kinerja. Input-output sangat berpengaruh pada kinerja sebuah komputer. Hal ini dikarenakan input-output sangat menyita CPU dalam pengeksekusian device driver dan penjadwalan proses. Sehingga alih konteks yang dihasilkan membebani CPU dan cache perangkat keras. Selain itu, input-output juga memenuhi bus data antara controller dan physical memory, serta antara buffer pada kernel application space data. Karena besarnya pengaruh input-output, inilah kinerja komputer di bidang pengembangan arsitektur komputer sangat memperhatikan masalah-masalah yang telah disebutkan di atas tadi. Implementasi fungsi input-output. Pada dasarnya kita mengimplementasikan algoritma input-output pada level aplikasi. Hal ini dikarenakan kode aplikasi sangat fleksibel dan bugs aplikasi tidak mudah menyebabkan sebuah sistem crash. Dan dengan mengembangkan kode level aplikasi, kita akan menghindari reboot atau reload device driver setiap kali kita mengubah kode. Implementasi pada level aplikasi juga bisa sangat tidak efisien. Tetapi karena overhead dari alih konteks dan karena aplikasi tidak bisa mengambil keuntungan dari sistem data kernel internal, fungsionalitas dari kernel
misalnya efisiensi dari kernel masing-masing. Dari kernel misalnya efisiensi dari kernel messaging, threading, dan logging. Implementasi fungsi input-output. Pada saat algoritma pada level aplikasi telah membuktikan keuntungannya, kita mungkin akan mengimplementasikannya di kernel ini. Langkah ini bisa meningkatkan kinerja, tapi perkembangannya dari kerja jadi lebih menantang. Karena besarnya kernel dari sistem operasi dan kompleksnya sistem perangkat lunak. Lebih lanjut, kita harus mendebug keseluruhan dari implementasi in-kernel untuk menghindari korupsi sebuah data dan sistem crash. Kita mungkin akan mendapatkan kinerja yang optimal dengan menggunakan implementasi yang spesial pada perangkat keras. Selain dari device atau controller, kerugian dari implementasi perangkat keras termasuk kesukaran dan biaya yang ditanggung dalam membuat kemajuan yang lebih baik dalam mengurangi bugs. Perkembangan waktu yang maju dan fleksibilitas yang meningkat. Contohnya, RAID controller pada perangkat keras mungkin tidak akan menyediakan sebuah efek pada kernel untuk mempengaruhi urutan atau lokasi dari individual blok reads and write. Meskipun kernel tersebut mempunyai informasi yang spesial mengenai workload yang dapat mengaktifkan kernel untuk meningkatkan kinerja dari I/O atau input-output. Mungkin sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Bila saya ada salah atau kesilapan kata, saya mohon maaf.